ini lagi membuat video tentang cara sambung pucuk bunga mawar. Ini ada berapa pot ini akan kita eksekusi. Ini jangan terlalu goyang man nih. Ini apa namanya? Ini sudah saya sambung 2 kali, 2 warna. Nah, karena ada ini cabang ini yang sempat kita tidak awasin, ini cabang ini bunga mawar ini bunga mawar yang tak akan pernah berbunga. Atau mungkin berbunga tapi saya tidak tahu kapan, karena belum pernah saya menemukan bunganya. Tapi ini biasanya memang lebih banyak diambil untuk akar bawah. Nah, ini kalau Anda punya mawar dan kemudian ada tanaman ini keluar, jangan sampai, karena akan mengalami krisis makanan ini untuk ke atas ini. Karena disambut oleh ini dan dia tidak akan berikan, dan ini yang akan selalu subur. Makanya ini kita akan potong. Yang tadinya ini sudah 2 warna, saya akan potong menjadi 3 cabang yang saya kasih menjadi 3 warna. Intinya jangan sampai ada tumbuh lagi di bawah sini, dan harus dimatikan ketika dia tumbuh. Ini sudah lama saya sambung. Ini ada 2 warna, ini sudah ada tuh, ada lagi bunganya mau keluar. Tapi nanti kita eksekusi semua ini karena kita akan ambil semua pucuk ini, yang paling tidak mulai dari sini, biar lebih banyak percabangannya. Dan ini juga kita akan pakai buat sambungan nantinya barangkali. Nah, ini sudah 2 warna dan kita akan tambah warnanya nanti yang ini. Ini ada warna ini. Nah, ini juga nanti kita eksekusi juga lagi nih. Aslinya ini kita potong biar lebih pendek dan dia akan lebih pendek dan lebih rimbun. Dan kemudian ada ini barangkali saya tidak akan tambah warna, dia tetap akan satu karena ini percabangannya seperti ini ya. Jadi mungkin tidak saya akan tambah, atau mungkin juga akan ditambah, tapi ikuti terus apa yang saya ambil nanti keputusannya dan bagaimana cara menyambungnya, terutama yang akan kita sambung dan kemudian apa potensinya untuk ke depan. Karena usaha ini yang perlu Anda ketahui bukan sekedar untuk mempelajari bagaimana sambungnya, tapi ada hal-hal yang di sini yang bisa akan menjadi peluang usaha buat kita bagi yang belum punya usaha, atau mungkin yang hari ini yang ingin menambah penghasilannya melalui tanaman. Apalagi saat ini tanaman sudah menjadi satu satu tradisi masyarakat hari ini, apalagi di masa Covid ini. Bagaimana perburuan bunga, dari bunga apa saja, bahkan bunga yang tadinya tidak bernilai, bahkan hanya tanaman hutan yang bukan tanaman hiasan, tapi dianggap sesuatu yang memberikan bentuk yang bagus, maka menjadi tanaman hiasan hari ini. Luar biasa, seperti janda bolong dan lain sebagainya, yang tadinya semuanya itu hanya tumbuh di hutan, yang tidak pernah terpikir oleh orang-orang dahulu sebagai bahwa itu adalah tanaman hiasan. Dan hari ini, tapi kalau namanya bunga, ya sejak dari dulu, kalau dia punya bunga, namanya juga bunga, ya. Nah, bukan hanya dari estetika daunnya, tapi juga dari bunganya. Memang dari bunga, namanya saja sudah bunga mawar. Nah, ini kita akan eksekusi dan kita akan tambah warnanya. Ini salah satu, ini percabangan ini ada 1 cabang yang kita akan eksekusi. Ini tidak ada perawatan selama ini sampai menjalar aja. Nah, harusnya contohnya supaya itu mawar itu akan lebih rimbun, harusnya rajin-rajin untuk memangkas semua tanaman, termasuk bugempil dan lain sebagainya. Tapi saya di sini mungkin terlalu banyak yang diurus, dan yang penting laku, yang penting terjual. Jadi saya di tempat saya ini sampai-sampai tidak ada tanaman yang cantik, karena yang cantik terjual. Jadi lama-lama saya tidak punya. Mana yang bagus dibeli orang, mana yang bagus dibeli orang. Nah, itulah ceritanya. Jadi saya tidak punya yang cantik karena dijual. Ya, oke, tanaman saya cukup banyak. Nanti banyak diikuti terus video-video saya, karena banyak video saya tentang Anglonema, Adenium, kemudian bugempil, kemudian tanaman buah seperti mangga, lengkeng dan lain sebagainya. Ada semua di sini. Ya. Walaupun daerah saya ini, kalau boleh saya katakan, seperti memaksa untuk berkebun, karena daerahnya adalah daerah banjir yang selalu nampak banjir di sini. Jadi karena ada semangat yang kuat, maka tetap saya berkebun dengan cara apa yang saya bisa lakukan untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarga saya. Saya ini orang boleh dikatakan miskin kalau Anda bisa melihat saya seperti ini penampilannya. Oke. Ini miskin banget, celananya aja, lihat aja. Kadang bolong celananya, ya. Ini, tapi semangat tetap ada. Itu yang saya punya prinsip. Jadi kita lebih baik kita
usaha apa yang bisa kita lakukan, tapi bisa menghasilkan sesuatu. Anak-anak semua sekolah. Oke, semua anaknya sekolah. Nah, itu kalau dilihat dari sisi kayak kemiskinan bisa saja dilihat kalau hanya melihat dari penampilannya. Tapi barangkali juga tidak, karena saya juga tidak termasuk masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Artinya standar lah, oke lah. Nah, oke. Nah, ini kita langsung itu intermezzonya, dan kita akan lanjut ke persoalannya, yaitu menyambung tanaman. Oke, saudaraku, ini saya potong di sini. Ini pemotongnya agak sedikit buram, ini agak sedikit kotor, tidak bagus. Sebetulnya ini biasanya saya pakai potong kawat ini. Tidak saya pakai untuk potong tanaman. Tapi karena gunting saya satu yang agak bagus, nampaknya tidak ada. Jadi ini kita aja pakai. Yang penting potong, nanti yang memarnya kita potong lagi. Yang memar di sini kita potong dengan pisau cutter. Pisau cutternya sudah kita siapkan. Oke? Lanjut. Kemudian dari mana kita akan ambil ini? Ini warnanya ini kemarin sudah ada. Warna lain, ini dua warna sudah saya sambung. Ini ada percabangan di sini, tapi saya potong sini saja. Mudah-mudahan nanti keluar cabang di sini di atas. Jadi biar rimbun. Nah, ini cutternya ini, karena cutter memang darurat saja ini yang dipakai ini. Kemudian ini kita potong sini. Ini karena akan keluar cabang nanti di sini. Insya Allah akan keluar cabang. Kita potong sini saja. Dan ini jangan kita sia-siakan. Ini akan kita jadikan lagi. Ini cikal bakal menghasilkan uang. Jadi sekecil ini dengan prinsipnya jangan dibuang. Tapi bagaimana bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Akan menghasilkan uang. Nanti gedenya juga seperti ini akan rimbun. Oke. Ini saya sisihkan. Karena kita akan nanti buat lagi untuk pengembangannya. Kemudian ini saya potong sampai sini. Ya. Jadi nanti akan rimbun lagi nih, akan keluar cabang-cabang baru. Oke? Nah, ini tanaman ini sudah saya sambung, tapi sempat saya nggak potong. Nah, ini sampai mencekik di sini, saudaraku. Nah, ini ikatannya ini sampai lupa untuk lupa memutus. Jadi nggak bisa nggak bisa putus sendiri. Jadi akhirnya mencekik di sini, saudaraku. Ini mempengaruhi juga pertumbuhannya. Ini sehari ini kita buka. Tapi insya Allah nanti akan tumbuh lagi dengan bagus. Wah, ini lama sekali ini, tidak dibuka, tidak diurus ini. Ya, maklum saudaraku, terlalu banyak yang diurus. Kemudian kita akan sambung, kita ambil pucuk yang ini. Nih, ambil pucuk ini untuk kita sambung ke sini. Ini karena agak besar, kita ambil yang tangkai agak besar. Nih sampai sini. Dan juga itu akan habis nanti, mungkin kita potong buat tanam. Tapi jarang-jarang agak susah tumbuh kalau dari batang ini kita tanam. Yang lebih mudah tumbuh yang batang yang ini tadi. Dia mudah sekali tumbuhnya itu. Nah, kita ini buang bunganya. Ini saya ambil 3 ruas ini. Kalau ruas ini biasanya tidak susah tumbuh, tapi di sini masih bisa tumbuh, di sini bisa tumbuh, di sini bisa tumbuh. Jadi sambil 3 ruas. Nah, ini cutternya juga, ini lihat saudara, ini cutternya yang terlalu goyang. Ini cutternya sudah berkarat, ini perlu diganti. Nah, ini harus diganti dengan yang cutter baru. Ini karena mempengaruhi, mumpung belum dipakai untuk mengiris, terutama kalau untuk mengiris. Oke? Jadi kita ganti cutternya ini menjadi cutter yang masih baru. Ya, makanya kita harus siapkan selalu cutter. Ya. Nah, isi cutter kita siapkan, silet. Nah, itu yang kita pakai. Pisau yang mahal-mahal kadang juga bisa kita siapkan. Saya dulu ada pisau saya, cuma tidak tahu kemana. Saya ini suka kerja berhamburan. Itu satu kebiasaan saya, kerja tidak rapi barangkali. Tapi itu jangan ditiru, saudaraku. Nah, jadi pisaunya juga nggak ada. Ini guntingnya tadi entah kemana. Ya, ini kita ulang lagi. Kita ratakan dengan pisau baru. Oke. Kemudian di sini juga tadi ini. Saya geser ke sini karena saya kanan. Ini kita potong ini. Ini memar ini. Namanya kalau tidak dipotong, apalagi guntingnya tadi itu,
gunting agak kurang tajam. Jadi kita gantikan, kita iris ini supaya lebih bagus dan tidak memar. Memar itu maksudnya rusak. Dan dia itu biasanya kambionnya rusak. Jadi kita potong itu. Kemudian ini, oke, kita iris seperti ini. Nah, paling bagus itu iris 1 kali jalan. Tapi saya kadang-kadang berulang. Nggak bisa, takut saya ini rapi kalau saya 1 kali aja. Nah. Oke, sudah cukup. Ini saya belah tengah. Biasanya sebelah samping ini lupa. Biasanya, tapi terlanjur sudah oke. Kita nggak apa-apa, kita belah tengah. Artinya kiri kanan kena. Biasanya sebelah aja. Mawar ini cukup sebelah aja bisa. Ini lupa tadi nganggap seperti tapi nggak apa-apa, ini kita coba untuk yang ini. Terlanjur tadi saya, kalau gagal nanti bisa kita ulang. Karena sambung ini saudaraku bukan berarti selalu berhasil. Bisa saja juga nanti bisa, nanti sambungan yang lain ada tadi saya merencana bugempil, jadi biasanya bisa gagal. Tapi kalau mawar jarang sekali saya ketemu yang gagal. Rata-rata berhasil. Dan ikatannya ini saya cara mengikat dengan menggunakan plastik. Cuma sayang potongannya guntingnya kurang tajam tadi. Nah, ya kan? Nah, kurang rapi, jadi bisa kurang bagus tariknya. Tapi masih bisa. Oke. Nah, ini cara mengikatnya seperti ini. Nah, diperhatikan. Ini ngikatnya bisa tapi hati-hati, karena kalau tersentuh, tadi aku sempat tersentuh. Ini hati-hati supaya tidak ini tersentuh tangan untuk bisa gerak atau bisa patah. Nah, kita sampai sudah di sini aja. Insyaallah sudah. Kemudian setelah itu kita sungkup. Nah, ini kita sungkup seperti ini. Untuk menjaga, maksudnya untuk menjaga kelembabannya. Jadi ini akan menjadi 3 warna ini saudaraku. Ya, sahabatku semuanya di mana saja berada. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Untuk paling tidak syaratnya 1000 subscriber masuk untuk bisa dimonetisasi. Ya, salah satu membantu perkembangan.